Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 PSDMP. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Ambardian. Yang kedua ada Dwi Akidatul, yang ketiga ada Mu'alfi Fahrul, yang keempat ada Muhammad Iqbal Faruk, dan yang kelima ada Ninda Fatona Al-Adawiyah. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis perencanaan pengembangan di suatu sekolah. Di sini pembahasannya ada 4. Yang pertama mengenai nama sekolah, yang kedua mengenai visi sekolah, yang ketiga mengenai misi sekolah, dan yang keempat mengenai sumber belajar potensial di lingkungan sekitar sekolah. Baik, jadi di sini jenjang sekolah yang kami pilih itu adalah SMA. Mengapa kami memilih jenjang SMA? Karena menurut kami peserta didiknya itu sudah masuk dalam tahap remaja, ya, dalam usia remaja, yang artinya mereka sudah mulai bisa memahami segala sesuatu dengan baik, bisa di SMA Harapan Bangsa ini terdapat visi yang merupakan tujuan utama dari sekolah kami, serta misi, yaitu bagaimana langkah atau proses kami dalam mencapai tujuan utama tersebut. Nah, selain itu, kami juga akan menjelaskan beberapa sumber belajar yang akan kami gunakan dalam SMA Harapan Bangsa. Yang pertama ada visi. Jadi, visi SMA Harapan Bangsa ini terwujudnya peserta didik yang berilmu, berbudi pekerti luhur, berwawasan luas, peduli lingkungan, serta mampu bersaing dalam era globalisasi dengan berlandaskan zaman digital. Jadi untuk mengantisipasi kehidupan setelah sekolah, maka SMA Harapan Bangsa ini memaksimalkan dalam pembekalan ilmu agar siswa Harapan Bangsa mempunyai bekal untuk menghadapi tantangan zaman yang modern. Kemudian juga selain menguasai ilmu pengetahuan, peserta didik ini juga dibekali akhlakul karimah supaya dapat mewujudkan sopan santun terhadap orang tua, guru, maupun masyarakat sekitar. Serta berwawasan luas ini diartikan menguasai berbagai bidang ilmu dan banyak memiliki pengalaman pembelajaran. Kemudian juga peserta didik SMA Harapan Bangsa ini juga dituntut untuk peduli akan lingkungan. Jadi harapannya peserta SMA Harapan Bangsa ini, peserta didik, dapat melestarikan lingkungan di sekolahan dan maupun di manapun tempat berada. Serta peserta didik SMA Harapan Bangsa ini juga diharapkan mampu bersaing di era globalisasi, tetapi tetap berlandaskan iman dan takwa. Selanjutnya misi. Misi yang pertama SMA Harapan Bangsa adalah mengembangkan pembelajaran yang peduli terhadap peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Yang artinya setiap proses pembelajaran diarahkan untuk selalu memegang teguh keimanan dan ketakwaan terhadap agama yang dianut, serta membiasakan diri untuk berperilaku terpuji terhadap semua orang tanpa pandang bulu sehingga dapat menjadi siswa yang berakhlak mulia. Terus selanjutnya yaitu melaksanakan kurikulum yang berwawasan lingkungan dengan berlandaskan budaya dan kearifan lokal. Nah, dalam kurikulum berbasis lingkungan ini, sekolah bisa menerapkan pada murid-muridnya dan serta guru-gurunya dengan mode atau model sekolah adiwata. Itu menerapkan agar para siswa dan para guru dan warga sekitar agar peduli terhadap lingkungan sekolahnya sendiri. Lanjut. Untuk misi yang ketiga, SMA Harapan Bangsa yakni menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan juga kepentingan kelompok yang terkait dengan sekolah. Dalam hal ini, SMA Harapan Bangsa melibatkan dan mengikutsertakan seluruh warga sekolah dalam berbagai kegiatan dan juga berbagai kepentingan sekolah, seperti dalam hal membuat keputusan bersama
dalam hal membuat peraturan sekolah. Hal ini dilakukan agar seluruh warga sekolah saling menghargai dan juga menjalankan peraturan dengan penuh tanggung jawab dan juga senang hati tanpa ada tekanan ataupun paksaan. Dengan begitu, maka sekolah akan menjadi tanggung jawab bersama. Kemudian misi yang keempat itu adalah membudayakan sikap disiplin, toleransi, saling menghargai budaya yang kami lestarikan di SMA Harapan Bangsa, dan budaya-budaya tersebut tidak hanya berlaku kepada peserta didik saja, namun seluruh warga sekolah kami juga harus menerapkan budaya-budaya tersebut. Kenapa? Karena kami ingin seluruh warga sekolah kami bisa mempunyai sikap sopan santun dan juga budi pekerti yang luhur. Budaya disiplin yaitu perilaku tertib dan juga patuh terhadap peraturan. Kemudian ada budaya toleransi yaitu saling menghargai perbedaan, entah itu perbedaan pendapat, agama, suku ataupun ras. Misalkan biasanya kan kalau di tingkat SMA sekolah umum kan ya, itu peserta didiknya atau warga sekolahnya itu pasti ada yang non-Islam. Jadi kami berharap di SMA Harapan Bangsa itu tidak ada diskriminasi terhadap mereka-mereka yang berbeda dengan kami, dengan kita. Oke, selanjutnya misi yang kelima yaitu berpartisipasi dalam perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang efektif, kreatif, dan menyenangkan tanpa mengesampingkan norma-norma kehidupan. Jadi peserta didik SMA Harapan Bangsa ini juga dibimbing dan dituntut dalam perkembangan ilmu teknologi dan pengetahuan. Jadi peserta didik tidak boleh akan gagap teknologi, tetapi hal ini juga dilaksanakan tanpa mengesampingkan norma-norma kehidupan pada masyarakat dan di sekolah. Selanjutnya, misi yang keenam yaitu menumbuh kembangkan budaya sekolah yang sehat dan peduli lingkungan. Yaitu sekolah kami mendorong seluruh warga sekolah untuk selalu menerapkan pola hidup sehat. Salah satu contohnya menjaga kebersihan, dimulai dari kebersihan diri dan lingkungan sekitar, seperti ruang kelas, kantin, kamar mandi, dan lain-lain. Selain itu, seluruh warga sekolah didorong untuk peduli lingkungan, seperti memperhatikan tanaman yang ada di sekitar sekolah. Selanjutnya, by design atau rancangan pembelajaran, media pembelajaran dengan rencana. Itu yang pertama ada buku pembelajaran, kedua LCD proyektor, 3 mading, dan video pembelajaran. Yang pertama itu buku pembelajaran. Nah, dalam SMA Harapan Bangsa ini, buku pembelajarannya berpatokan dengan LKS atau buku paket. Lanjut. Sumber belajar by design yang kedua yakni LCD proyektor. Penggunaan LCD proyektor sebagai sumber belajar pada SMA Nusa Bangsa merupakan suatu hal yang dirasa sudah biasa, mengingat tuntutan pendidikan yang harus lebih canggih dari waktu ke waktu. Guru tidak hanya berkutat pada papan tulis dan juga menulis dengan spidol dan juga kapur, serta dalam penyajian materi yang monoton. Sebagai pendidik harus dituntut untuk kreatif dalam memanfaatkan teknologi yang sudah ada, dan juga mengolah sedemikian rupa desain dan juga sumber pembelajaran agar pembelajaran menjadi lebih kreatif dan lebih menyenangkan. Dalam penggunaan sumber belajar LCD proyektor ini, maka akan membentuk pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Lebih efektif di sini waktunya akan lebih singkat karena guru tidak perlu menulis materi pelajaran di papan tulis. Dengan demikian akan membuat waktu lebih efektif dan juga suasana pembelajaran yang lebih efisien. Dengan menggunakan LCD proyektor juga akan secara tidak langsung akan membiasakan peserta didik dengan pemanfaatan atau penggunaan teknologi pada masa kini. Jadi akan mengasah dan juga mengembangkan ide-ide kreativitas peserta didik dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi.
Kemudian sumber belajar yang ketiga itu mading atau majalah dinding. Nah, mading itu dapat menjadi sarana membagikan informasi atau pengetahuan dari hasil karya siswa, contohnya seperti puisi, cerpen, dan karya tulis bisa saling belajar atau menilai antar karya satu dengan karya yang lainnya. Selanjutnya ada video pembelajaran. Guna mengembangkan ilmu, mengembangkan dan mengembangi ilmu berbasis digitalisasi di era yang sekarang ini, jadi lembaga sekolah SMA Harapan Bangsa ini juga menyediakan pembelajaran yang berbasis video. Bisa lewat YouTube, bisa lewat Instagram atau media yang lainnya. Jadi video pembelajaran ini dicetak semenarik mungkin dan sekreatif mungkin. Lanjut. Kemudian sumber belajar by utilization di dalam sekolah yang pertama yaitu perpustakaan. Perpustakaan merupakan salah satu bentuk sumber belajar by utilization karena dimanfaatkan. Fasilitas sekolah ini menjadi penunjang belajar siswa. Siswa dapat memanfaatkan perpustakaan untuk menambah bahan bacaan sebagai sumber belajar dan menjadikan tempat belajar di luar kelas untuk mengurangi kejenuhan. Selain itu, siswa juga dapat belajar hal baru seperti cara bersikap di dalam perpustakaan, menjaga fasilitas dengan baik, dan sebagainya. Yang kedua, ruang kelas. Ruang kelas merupakan fasilitas sekolah yang menjadi sumber belajar by utilization. Ruang kelas dimanfaatkan sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar formal yang terbatas ruang. Tetapi dengan adanya ruang kelas yang memadai, proses pembelajaran menjadi lebih nyaman dan lancar, sehingga siswa dapat menjadikan kelas semenarik mungkin dan senyaman mungkin untuk memunculkan inspirasi. Terus selanjutnya itu kantin kejujuran. Nah, diadakannya kantin kejujuran di Sekolah Harapan Bangsa sebagai implementasi dari visi misi sekolah ini. Dan kantin kejujuran merupakan upaya agar para siswa lingkungan berperilaku jujur. Kantin kejujuran ini yaitu kantin yang menjual makanan kecil atau makanan ringan, dan kantin jujur ini tidak memiliki penjual atau penjaganya. Terus selanjutnya yaitu yang UKS. Nah, UKS ini atau disebut juga unit kesehatan siswa yang merupakan upaya satuan dari pendidikan dalam menanamkan, menumbuhkan, dan mengembangkan serta meningkatkan kemampuan hidup sehat dengan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat bagi warga sekolah. Selanjutnya. Sumber belajar yang by utilization yang kelima dan keenam, yakni yang kelima laboratorium. Sebagai sumber belajar, laboratorium di sini melakukan pembelajaran dengan menerapkan praktikum yang dilaksanakan di laboratorium, maka dapat menghasilkan pengalaman belajar di mana siswa dapat berinteraksi dengan alat dan juga bahan untuk mengobservasi gejala-gejala yang diamati secara langsung dan juga dapat membuktikan sendiri sesuatu yang sedang dipelajari. Jenis-jenis laboratorium yang pertama yang dikembangkan di SMA Harapan Bangsa yang pertama yakni laboratorium bahasa. Laboratorium bahasa dapat dimanfaatkan oleh guru sebagai sarana yang dapat menunjang guru dalam melakukan pembelajaran saintifik dan juga penilaian otentik. Yang kedua, laboratorium komputer. Di sini dapat memanfaatkan dalam mengembangkan keterampilan TIK dan juga akselerasi proses pembelajaran dan juga fungsi laboratorium dan juga dapat memanfaatkan fungsi laboratorium komputer secara optimal agar pembelajaran di lab komputer ini berlangsung dengan maksimal. Yang ketiga yakni laboratorium fisika. Laboratorium fisika ini dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk melaksanakan praktikum yang ada hubungannya dengan analisa fisika suatu produk seperti uji coba kebocoran dan uji coba kekentalan dan yang lain-lain. Sumber belajar yang keenam yakni masjid. Sumber belajar masjid ini dapat dimanfaatkan oleh siswa dalam menambah wawasan
keagamaannya, seperti dalam siswa dapat mengikuti tausiah dan juga sholat jamaah dan juga ngaji bersama yang diadakan oleh masjid tersebut. Di masjid juga dapat berlangsung interaksi antara siswa atau peserta didik dengan orang sekitar masjid yang mengikuti acara tersebut. Kemudian sumber belajar yang ketujuh itu ada anatomi. Nah, anatomi ini maksudnya alat peraga, misalkan anatomi tubuh kerangka manusia. Nah, dengan menggunakan alat peraga ini terdapat manfaat seperti pembelajaran akan semakin hidup atau tidak monoton, tidak membosankan, dan juga proses pembelajaran juga semakin menarik. Kemudian sumber belajar yang ke-8 itu ada taman. Nah, di SMA Harapan Bangsa ini terdapat taman yang di dalamnya terdapat kemungkinan cukup banyak untuk mempelajari materi-materi ekosistem. Nah, di dalam taman sekolah tersebut terdapat berbagai jenis tanaman dari rerumputan, pepohonan, serta komponen ekosistem yang lainnya, sehingga dapat mempermudah siswa dalam mempelajari materi ekosistem dan materi ekosistem. Kemudian, dengan menggunakan taman sekolah, siswa itu dapat memperoleh pemahaman langsung dari alam dan juga siswa istilahnya mempunyai laboratorium hidup untuk melakukan pengamatan secara langsung dengan memperhatikan komponen-komponen yang terdapat pada taman tersebut. Nah, pemanfaatan taman sekolah sebagai sumber belajar ini diharapkan bisa mempengaruhi aktivitas siswa sehingga siswa memperoleh hasil belajar yang maksimal. Kemudian ada pembelajaran yang di luar sekolah ya. Selain di dalam sekolah, indoor, lembaga sekolah juga menyediakan sistem pembelajaran outdoor, yakni yang pertama yaitu pasar. Dalam lembaga sekolah ini diadakan 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali, para murid diajak ke pasar agar mereka itu mampu dalam segi sosialisasi maupun ekonomi. Yang kedua ada museum. Selain ke pasar, tempat outdoor yang lainnya yaitu museum. Nah, lembaga sekolah ini juga mengadakan kunjungan ke museum. Hal ini bertujuan apa? Supaya murid bisa belajar sejarah dan mengetahui langsung sumber-sumber atau media pembelajaran sejarah. Oke, terima kasih. Sekian yang dapat kita sampaikan, visi, misi, dan sumber belajar by design maupun by utilization dari SMA Harapan Bangsa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.